Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermawan Eko Prasetyo, NIM 21010 1171 40 111 dari kelas Rekayasa Nilai kelas C. Nah, pada kesempatan yang berbagi ini, sekarang saya akan membahas tentang studi kasus value engineering dari City of Hercules Intermodal Transit Center. Ini nama saya, NIM dan kelas saya. Nah, topik pembahasannya yang pertama akan membahas tentang deskripsi proyek, yang kedua ringkasan hasil, yang ketiga proses analisis value engineering-nya, dan yang terakhir pembuatan ide dan evaluasi. Nah, untuk deskripsi proyeknya, jadi tujuan proyeknya dari yang diusulkan adalah untuk meningkatkan pilihan mobilitas dan transportasi lokal dan regional dengan menyediakan layanan transit baru dan diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebutuhan proyek ini didorong oleh penduduk wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada akses komuter di seluruh wilayah dan lintas teluk. Meskipun sudah menggunakan layanan angkutan umum yang khususnya kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas selalu meningkat yang berdampak pada ratusan ribu penduduk wilayah teluk yang menciptakan biaya ekonomi dan lingkungan. Tingkat keparahan kemacetannya akan terus meningkat di masa mendatang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Nah, studi ini sebagian besar paket proyeknya mendekati desain 60%. Upaya pendesainan diharapkan akan selesai pada musim gugur yaitu 2010. Studi VE ini dilakukan dari 30 Maret sampai 12 April 2010. Perkiraan biaya konstruksinya diproyeksikan mencapai 36,26 miliar US dollar, di mana fasilitas ITC Hercules itu menyangkut dari kereta api, akses jalur penjalan kaki ke UPRR, bus tempat parkir, dan pelayanan kapal tambang dermaga. Nah, kurang lebih ini master plan dari ITC Hercules. Ringkasan hasil, lebih dari 75 gagasan rekayasa nilai dihasilkan oleh tim VE dan dievaluasi dengan cermat berdasarkan atribut spesifik proyek dan fungsi pendukungnya. Dalam ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim memban diangkat masing-masing ide dengan konsep dasar setiap atribut kinerja untuk menentukan itu yang terbaik daripada sama atau lebih buruk dari konsep aslinya. Dari ide ini, 11 ditemukan paling signifikan yang baik dalam langkah penghematan biaya maupun dampak operasional. Untuk lebih lengkapnya, berikut rekomendasi-rekomendasi yang diajukan. Nah, ini ada 11 komponen rekomendasi. Yang pertama, penataan kembali rel, dinding penahan tanah, dinding pendek sepanjang promenade D, struktur alternatif platform pusat, revisi stasiun pejalan kaki, mengurangi jumlah turbin, konstruksi rangka stasiun, perkuatan pada rel, fasilitas promenade atau taman, pengurangan sebagian basement, dan item landscape lainnya. Yaitu dapat melakukan penghematan kurang lebih 13,06 juta US dollar. Lalu pembuatan ide dan evaluasinya. Nah, untuk tools analisisnya ini menggunakan 3 ya. Yang pertama ada model biaya, yaitu mengidentifikasi elemen konstruksi utama, estimasi biaya perencanaan, dan persen dari total biaya proyek. Yang kedua analisis fungsi, yaitu fungsi diidentifikasi dalam pertanyaan kata benda. Yang terakhir yaitu diagram fast, yaitu dengan urutan logis how dan way. Fungsi dasar sekunder yang proyek. Nah, untuk proses analisis VE-nya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, transit nomor 1, yaitu penataan kembali jalan rel menghilangkan supply, di mana konsep aslinya dibangun double track supply, memindahkan lalu lintas kereta ke supply dan kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2.
Sedangkan rekomendasinya yaitu agar Union Pacific Railroad atau UPRR membangun kembali jembatan baru di bawah lalu lintas menggunakan kekuatan UPRR setelah jembatan baru berada di tempat trek MT-01 baru dibangun dalam peralatan kering. Bisa dilihat pada gambar di kanan ya. Lalu penghematan yang dilakukan pada alternatif ini yaitu 5,78 M dan tabungan bersihnya 0,5 M. Nah, kurang lebih seperti ini ya rinciannya. Yang kedua itu dinding penahan tanah, yaitu konsep aslinya menggunakan yang cantilever menggunakan pel atau fondasi di sepanjang area proyek Bayfront. Yang rekomendasinya yaitu memperbaiki tanah dengan MSE atau dinding blok segmental yang mengatasi masalah penyelesaian dan daya dukung dengan menyelesaikan peningkatan tanah yang dikombinasikan dengan tipe dinding konvensional tanpa fondasi dalam. Nah, bisa dilihat pada gambar di kanan. Nah, konsep aslinya biayanya kurang lebih sekian 11,57 M. Konsep rekomendasinya itu cuma 3,28 M dan dapat menabung bersih kurang lebih 10,03 M. Nah, kurang lebih rincian biaya sebagai berikut. Lalu yang konsep ketiga yaitu dinding pendek di sepanjang promenade. Nah, itu konsep aslinya itu luasnya antar transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar atau muat, lalu lintas by trail dan pejalan kaki berkelok-kelok. Rekomendasinya yaitu mengurangi lebar dengan menambahkan bagian dari atas tingkat menjadi lereng atau dengan menambahkan perbedaan tingkat antar jalur pejalan kaki dan EBRP dengan kemiringan. Bisa dilihat pada gambar di kanan. Nah, konsep aslinya lihat 60% perkiraan biaya. Konsep rekomendasinya lihat asumsi itu. Tabungan bersihnya kurang lebih 0,04 M. Nah, ini rincian biayanya. Lalu konsep yang keempat, platform tengah, yaitu konsep aslinya platform ini terdiri dari plat beton setebal 35 inci, lebar 35 inci yang didukung pada beton 2 sampai 6 inci, selebar 1 sampai 8 inci, balok yang berjarak 20 inci dan bervariasi tergantung pada fondasi pembongkaran bangunan. Setiap balok didukung oleh 2 tiang HP 14 kali 117 inci. Nah, konsep rekomendasinya menggunakan beton cor yang ditempatkan setebal 10 inci ya, yang dilakukan post tension atau ditegangkan, atau beton precast dengan tambahan kemiringan pada 2 blok untuk mengontrol penyelesaian diferensial dan keretakan. Nah, ini bisa dilihat ya pada gambar di kanan. Selanjutnya, penghematan yang didapatkan kurang lebih 0,6 miliar US dollar. Nah, ini rincian biayanya. Lalu mencampur tanah dengan pel. Biaya pencampuran tanah akan menjadikan 1,15 per CF. Total area peningkatan sekitar 45 inci dikali 810 inci kali 10 inci atau kurang lebih sekian dan biaya sekian. Ini ya, bisa dilihat total penghematannya. Nah, yang kelima yaitu merevisi pagar penjagaan pembatas pejalan kaki, yang mana konsep aslinya tuh pagar pembatasnya itu setinggi 42 inci, dikasih panel kaca, lalu dikasih cat stainless steel bersih tahan karat. Opsinya diganti pembatas kaca dengan tabel baja 42 inci juga, dikasih kacanya diganti oleh kabel baja gitu. Nah, ini untuk penghematannya kurang lebih sekitar 0,45 M US dollar. Nah, ini rincian biayanya. Selanjutnya ada alternatif 6 yaitu 12 turbin di platform. Diganti bisa menjadi 10 atau bisa menjadi 8. Nah, pembiayaannya ini kalau misalnya dia menggunakan opsi B dapat menghemat kurang lebih 0,16 M. Ini untuk rincian biayanya.
untuk konsep aslinya sekian, untuk rekomendasi sekian, dan untuk konsep A dan B sekian. Untuk yang ketujuh yaitu konstruksi pemasangan modular. Konsep aslinya menggunakan sistem pemasangan perlawanan momen untuk menahan muatan lateral. Untuk rekomendasinya, jika menggunakan rangka yang kokoh sebagai pengganti ke rangka penahan momen, untuk menahan beban lateral menggunakan rangka yang diperkuat akan memungkinkan susunan yang dirangkai menjadi modul-modul yang dapat dipasang pada tempat dalam satu bagian untuk mempercepat konstruksinya. Bisa dilihat pada gambar di kanan. Nah, untuk rincian biayanya dapat menghemat biaya kurang lebih 0,36 miliar US dollar. Untuk rinciannya sebagai berikut ya. Untuk rinciannya juga. Selanjutnya untuk alternatif nomor 8, konsep perkuatan pada rel. Yang konsep aslinya tidak ada atau tidak disediakan. Yang kedua, pasang perkuatan pada rel penambat melalui area platform stasiun. Bisa dilihat pada gambar di kanan. Nah, ini dapat menghemat kurang lebih 0,11 miliar US dollar ya. Nah, ini ada rincian biayanya. Lalu selanjutnya fasilitas promenade, yaitu konsep aslinya menggunakan paving yang terdiri dari unit paver atau beton yang ditingkatkan. Promenade sheet wall, dinding tanaman yang direncanakan ulang untuk mengurangi biaya. Taman krickses akan menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja, dan parut kon. Sedangkan rekomendasinya menggunakan beton berwarna untuk menggambarkan jalan yang mempertahankan estetika, maksud desain, dan meningkatkan penggunaan. Dan gunakan dudukan yang terbuat dari bahan beton berwarna dan dinding penanam dengan penutup dan atau wajah yang terbelah. Bisa dilihat pada gambar di kanan. Nah, untuk penghematan biayanya itu dapat menghemat 0,46 miliar US dollar. Untuk rinciannya sebagai berikut ya. Nah, untuk konsep aslinya dan yang ke-10 yaitu menghilangkan basement, yaitu untuk mengakomodasi desain dasar dinding penahan tanah dan pada bangunan stasiun 1 tidak bisa dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Rekomendasinya menggabungkan dengan rekomendasi PE yang pertama dan kedua, yaitu memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan backfill untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Nah, ini dapat menghemat biaya 0,41 miliar US dollar. Untuk rinciannya sebagai berikut ya. Untuk yang ke-11, item landscape dan lain-lain, yaitu menggunakan semak sebagai berikut, diganti menjadi semak sebagai berikut ya. Untuk itu dapat menghemat biaya 0,41 miliar US dollar. Untuk rinciannya sebagai berikut. Oke, kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.